Cintaku pada Allah, cintaku karena Allah, karena Allah telah mencintaiku sebelum cinta itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya laitaha kanatil qadiyah. Surah Al-Haqqah ayat ke-27. Terjemahannya adalah, wahai, kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segalanya. Sengaja saya pilihkan ayat ini yang insya Allah sering kita dengar, juga sering kita baca insya Allah. Karena saudara, sesudah ini apa? Sesudah Ramadan ini apa? Kalau yang di masa Ramadan lantas meninggal dunia, mati, mauti, ya sudah, halas. Sudah selesai. Tetapi Masya Allah, tadi saya tanya kepada pihak takmir, Masya Allah, rupanya Alhamdulillah tidak ada jemaah yang berkurang ya. Betul ya? Yang usianya sudah berapa? 70, 80 tidak ada yang berkurang ya. Masya Allah, ya kan? Artinya Bapak Ibu insya Allah masih harus menjalani kenikmatan-kenikmatan yang lain dan ujian-ujian yang lain, ya kan? Karena kita sudah pernah membahas insya Allah kenikmatan itu di dunia itu ada. Misalnya di surah Al-Qasas ayat 77, ya, yang intinya surah itu adalah Anda mencarilah akhirat, tapi jangan lupakan nasibaka minat dunia, ya kan? Jangan lupakan mencari potensi kenikmatan yang ada di dunia. Nah, di antara kenikmatan bagi kita itu justru adalah ujian. Karena dalam ujian juga ada yang namanya kesakitan ya. Penderitaan, betul atau tidak? Setuju Pak? Ya, Alhamdulillah. Kita sudah pernah membahas ada hal-hal yang membebani kita, tapi kita laksanakan karena perintah Allah. Misalnya di puasa Ramadan, sesuatu hal yang biasanya halal,
Tapi karena Allah tentukan itu jadi haram, ya sudah kita haramkan, betul ya? Betul tidak? Makanan, minuman, apalagi? Ya, kenikmatan berkumpul dengan istri yang perempuan dengan suaminya. Itu kan kenikmatan. Tetapi saya ulang sedikit, Allah tegaskan bahwa wahai manusia, yang kamu kira sudah akad nikah itu milikmu, ternyata bukan milikmu. Bayangkan kalau misalnya nanti malam menjelang subuh atau besok, tiba-tiba suamimu atau istrimu yang kamu perjuangkan begitu hebatnya zaman dulu waktu naksir, waktu ta'aruf, waktu nazar, kemudian akad nikah dengan mas kawin, terserah berapa itu, lalu Allah panggil. Apa mau kita kata? Kan tidak ada ya. Nah, berarti Allah tegaskan ini ada kepemilikan yang mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak bisa memprotesnya. Nah, yang kita protes juga adalah kehidupan. Saat ini kita jelas harus hidup, ya enggak? Dengan segala macam pernak-pernik ini, dengan segala macam masalah ini. Dan Masya Allah kita sudah pernah bahas juga betapa ada sekitar minimal 5 hadis sahih yang menjamin bahwa setiap penderitaan muslim akan diganjar dengan apa? Pengguguran dosa. Hanya kaum beriman, mukmin yang begini dapatkan ini. Yang bukan mukmin, ya sudah. Walaupun dia misalnya berderma sosial luar biasa, miliaran rupiah. Tetapi coba kita renungkan, dia berderma miliaran rupiah. Tapi otaknya, inderanya, perasaannya, nafasnya, semuanya yang dia gunakan untuk mencari uang itu adalah dari Allah yang dia tidak akui. Ya kan? Kita katakan itu kafir. Masya Allah kata kafir ini di bahasa Inggris kan menjadi cover. Begitu banyak kata dalam bahasa Inggris sebenarnya berasal dari bahasa Arab. Contohnya apa? Ada yang tahu? Saya lihat di sini ada banyak syabab, ada anak muda. Ini pelajaran juga. Contoh yang mudah. Sugar. Sugar dari bahasa apa? Sugar apa sih artinya? Inggris. Apa artinya? Gula. Dari bahasa Arab. Sukar. Ya kan? Contoh yang mudah lagi. Ada yang suka nonton sepak bola di sini? Suka? Liga Inggris? Ya. Di Liga Inggris ada yang namanya kalau misalnya Manchester United nil, Liverpool nil. Itu artinya nihil. Gitu loh Pak. Dari bahasa apa itu? Bahasa apa nihil? Nil. Bahasa Inggris tuh bukan zero ya. Yang lebih baku adalah nil. Itu dari bahasa Arab. Artinya nihil. Karena yang memperkenalkan bahwa nol itu ada, yang tidak terlihat itu ada, Allah itu yang tidak terlihat itu ada, itu kita kaum beriman. Di antara iman kita adalah bil ghaibi ya. Betul ya? Kepada yang ghaib, betul tak? Kita tahu. Juga kita sudah pahami bahwa dengan berpuasa ini Masya Allah, kita sudah bahas ada yang namanya Islam, iman, dan ihsan. Masya Allah. Itu hadis paling penting gitu. Kalau buat kami Pak ya. Itu hadis Jibril. Bukhari Muslim. Tapi yang sering pakai adalah teks Muslim. Orang melakukan Islam pertama kali minimal dia syahadat. Dia belum sholat, dia belum Siyam Ramadan, dia belum zakat, dia belum haji, ya sudah muslim. Tapi yang muslim paling minimal. Kemudian lagi ada iman ya. Ada iman mengenai Allah, Rasulnya, malaikat, kita selalu sampai ke gaib dan lain-lainnya ya. Nah itu iman. Kemudian yang terakhir adalah ihsan. Kita beribadah sebagaimana kita paham bahwa kita ini dilihat oleh Allah. Betul ya? Jadi dalam setiap puasa kita ini, walaupun ada
Tidak ada siapa-siapa di depan kita, di samping kita, tapi ada makanan, minuman kita tidak sentuh. Karena Allah haramkan. Walaupun ada istri cantik kita, baru kita nikahi, kita tidak sentuh. Ya sudah, oke. Ini contoh-contoh yang harus kita jalani. Tapi setiap, Masya Allah, itu berpahala. Apalagi di malam-malam, ini ganjil ya. Apalagi, Masya Allah, Lailatul Qadar, lain-lainnya ya. Nah saudara, oke lah, sebentar lagi insya Allah kita selesaikan Ramadan ini, ya kan? Insya Allah. Dilarang mengatakan pasti ya. Karena misalnya besok kita mati, sudah, ya kan? Tapi insya Allah kita selesaikan. Lantas apa berikutnya? Saya teringat, saya punya dulu kenalan seorang Tionghoa Surabaya. Dia itu bercanda sama saya, guyon. Ya apa sih orang Islam ini? Ada rayanya loro. Ya kan? Saya bilang lebih banyak lagi. Oh iya, hari rayanya saja 2. yakni Idul Fitr dan Idul Adha. Idul Adha yang nama lainnya adalah Idul Kurban. Nah ini kita diajari Pak, siklus-siklus hidup. Pagi sebelum subuh kita sudah dimotivasi supaya bangun 1 jam 2 jam sebelum subuh. Ngapain? Ngapain coba? Masya Allah, betul, tahajud ya. Kalau kita tidur dulu namanya, kemudian bangun, itu namanya tahajud. Apakah boleh sholatul lail, sholat malam atau qiyamul lail itu tanpa tidur dulu? Boleh enggak? Boleh, contohnya ya tarawih itu ya. Tarawih itu adalah qiyamul lail atau sholatul lail, ibadah malam, hari, lail itu bulan yang dilaksanakan tanpa paksaan atau sunnah ya itu ya. Terserah mau langsung sudah isya, badal isya atau tidur dulu. Dan Rasulullah SAW sepengetahuan kami di dalam dan di luar Ramadan menjalankannya setiap hari biasanya 11 rakaat, riwayat yang paling sahih dan paling banyak. Tapi juga pernah 9 dan pernah 13, gitu ya. Mungkin ada yang tanya, Pak kalau 7 boleh enggak? Boleh enggak? Kalau 23 boleh enggak? Boleh enggak? Kalau 61 boleh enggak? Hah? Boleh enggak? 5 boleh enggak? Apakah ada batasan minimal atau maksimal mengenai sholat sunnah? Ada tidak? Ada atau tidak? Tidak ada, saudara. Asalkan malam hari itu ditutup dengan witr, yakni yang ganjil, ya kan? Oke. Jadi sebenarnya tidak ada alasan kalau misalnya kita capek, luar biasa, wah saya nggak bisa 11 nih, ya kan? Ya syukur-syukur bisa 15. Tapi kalau misalnya kurang, para ulama masih membolehkan, gitu loh. Yang rugi kan kalau misalnya nggak sholatul lail yang sunnah ini. Oke. Itu siklus pertama. Jadi malam, isya, kemudian subuh. Sebelum subuh ada lagi sholat sunnah ya. Masya Allah. Sesudah subuh ada enggak? Sampai waktu? Masya Allah, betul. Duha. Waduh, saya saking gak bawa hadiah, biasa saya bawa hadiah, juara terus itu. Duha sampai duhur ada waktu-waktu sholat ya. Berapa biasanya Rasulullah SAW sholat? Menurut riwayat seingat saya 8. Apakah Anda 2 boleh? Boleh enggak? Ya boleh. Kalau enggak melakukan boleh atau tidak? Ya boleh tapi rugi, ya kan? Betul. Kemudian terus ya sebelum asar ya, qobla dan ba'diyah ya. Zuhur, asar, maghrib. Ada yang tidak boleh ya? Yang tidak boleh sesudah asar. Masya Allah. Sesudah maghrib boleh atau tidak? Sudah isya? Nah kembali lagi siklus tadi ya. Artinya hidup itu siklus Pak, ya kan? Itu siklus yang harian. Saya cuma ingatkan satu hal, saya juga kampanye ini, karena saya pernah buktikan ini bisa terjadi. Ada satu sunnah yang dilupakan orang, namanya qailullah. Apa? Qailullah, artinya apa itu? Tidur siang. Ya. PSBB itu katanya singkatannya pas siang bobok-bobok. Itu sunnah Nabi ya akhi. Sunnah Nabi itu ya akhi.
Jadi siklusnya kita ini orang muslim, sunnahnya Nabi itu sebelum subuh bangun, ya nggak? Munajat sama Allah, berdoa, baca Quran, ya kan? Zikr itu artinya mengingat Allah. Zikrullah, mengingat Allah, ya kan? Dengan cara apa saja, menangis, muhasabah, oh tadi pagi saya begini, ya Allah, saya kurang ini, salatku yang tadi kurang khusyuk, ya Allah, minta maaf, ya Allah, ampun, ya Allah. Saya tadi kurang baik sama suami, saya tadi kurang baik sama istri, saya tadi kurang baik sama tetangga, saya tadi kurang baik sama tukang parkir, sama sesama pengguna lalu lintas dan lain-lainnya. Karena Allah membuka ampunan sebelum siklus berikutnya, gitu loh Pak, ya kan? Malam kita berdosa, pagi kita masih minta maaf mas boleh. Itu siklus. Lalu subuh, lalu ke duhur ya. Duhur break sebentar. Ya ini koi, lelah tadi. Lalu asar, sudah jangan tidur. Maghrib tidur jangan, ya kan? Kenapa maghrib jangan tidur jangan? Karena Allah melepaskan kejahatan-kejahatan mulai maghrib isya itu, ya. Yang namanya jin kafir, santet dan lain-lainnya ya, sihir, sahur dan lain-lainnya gitu. Nah itu siklus harian. Nah sekarang siklus tahunan. Sesudah ini peristiwa besar kita apa? Sesudah misalnya Idul Fitr apa? Kita sudah paham kan? Puasa itu adalah latihan manajemen ketakwaan Allah ya. Pembiasaan diri selama 29 hari atau 30 hari dalam keadaan tidak makan, tidak minum, dan tetap tidak boleh berbuat dosa atau pahalanya luntur, ya mungkin tidak batal, tapi pahalanya luntur, tidak menipu, tidak berbohong, tidak membuat orang lain marah, tidak marah-marah, itu dalam keadaan minimal. Berikutnya apa? Masih Allah latih lagi dengan puasa Syawal, yang nilainya puasa Syawal seperti pahalanya adalah ya. Lalu berikutnya apa? Allah persiapkan kita untuk siap-siap naik haji jika yang bisa, ya enggak? Kalau yang nggak bisa, lantas kita ke mana? Kalau nggak bisa naik haji gimana? Minimal kita kurban. Gitu ya, itu siklus ya. Ini saya bersaksi Pak ya. Ada saya punya sahabat, katakanlah seorang Ustadz X gitu ya. Orang Surabaya. Ayahnya ini tinggal di Ampel, turunan Arab mereka ini. Jamaah, ada sedikit ahlul baitnya. Ayahnya ini, Masya Allah, meninggalnya enak Pak. Meninggalnya enak kenapa? Habis sholat, duhur, tidur, sudah tidak bangun lagi. Enak gak? Dia habis sholat duhur, lantas tidak bangun lagi. Sampai sekarang tidak bangun lagi. Nanti yaumidin baru bangun. Ya. Enak enggak? Saya tanya sama dia. Abahmu ini, Ami ini, paman ini, apa biasanya amalannya? Masya Allah Ki. Abi ini mungkin tidak sedang kaya. Karena saya dengar mereka juga ditipu oleh keluarga jauhnya ya. Nggak jatuh miskin. Tetapi setiap tahun yang namanya kambing kurban itu yang paling besar sekampung itu dia. Gitu loh Pak. Belum lagi dia baik sama tetangga, dia nyalurkan bantuan-bantuan zakat, dia itu nyalurkan betul orang-orang itu dilihat, oh ini betul-betul pantas. Dia sampai, dia punya mobil Pak, dia punya kendaraan, tapi dia naik, dan umum beca, bela-bela ini memastikan bahwa dana zakat ini sampai ke tangan yang berhak. Lalu dia juga paling bagus, adabnya pada orang tuanya dan yang tua-tua. Itu kurban Pak. Nah sekarang ini mari kita siapkan. Sengaja saya ambil agak aneh saya bilang. Mungkin baru saya yang di Ramadan sudah bicara kurban. Betul ya? Allah saya jarang atau mungkin setahu saya ya ini. Kenapa? Karena saya ingat ada siklus. Dalam manajemen itu ada siklus gitu loh Pak. Tahap ini, tahap ini, tahap ini. Nah kita siap-siap. Kita tabungkan. Ingat. Tubuh kita bukan milik kita. Betul ya? Tidak ada di antara kita yang memilih bentuk hidung kita, mata kita, warna kulit, ikalnya rambut atau lurus, hidungnya bentuk bagaimana, diciptakan sebagai manusia atau kucing, atau anjing, atau cacing, atau virus, atau lumba-lumba, atau udara,
atau diciptakan sebagai langit, diciptakan sebagai bumi. Tidak ada kan? Nah, ada sesuatu yang harus kita tanamkan dalam diri kita ini. Aku ini miliknya Allah. Kalau Allah suruh korban, berkorbanlah, gitu ya. Nah, untuk memperkuat itu, Pak, karena saya suka melakukan ilmu perbandingan agama, ada sebelum ini ya, ada berapa nabi kita dan rasul kita, Pak? Ada berapa nabi kita? 124.000 nabi ya. Itu hadisnya Hasan Sahih. Artinya, dari dulu sampai sekarang ini yang namanya ilmu ini ya sudah ini. Ketuhanan yang Maha Esa, tauhid, monoteisme kata orang. Kalau zamannya Rasulullah SAW itu ada perintah kurban, ada perintah haji, ya kan? Kurban haji kan satu ini. Maka di zaman dulu pasti sudah ada. Mau bukti atau tidak? Di kitab-kitab mereka yang sebenarnya ada. Saudara, yang namanya tawaf itu di mana? Di Mekah, lebih tepatnya di mengitari Ka'bah, ya. Nah, Ka'bah itu tawaf. Kita bicara tawaf dulu. Nanti baru kita bicara mengenai masalah haji. Karena al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah. Ada yang sudah haji sini? Alhamdulillah. Nah, saudara, coba kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang ada di Bakkah. Nama aslinya itu Bakkah. Sekarang disebut Makkah, tapi Bakkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Gitu ya. Surah Ali Imran 96. Fihi ayatun bainatun maqamu Ibrahim. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim, tempat berdirinya Ibrahim, bukan makam ya. Saya pernah menemukan di internet serangan terhadap Islam, mereka katakan ada makamnya Ibrahim di Ka'bah. Jadi kita ini menyembah makamnya Ibrahim. Padahal ini maqam, bukan makam. Wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa memasukinya, amanlah dia. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah dalam melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yakni bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana, sabil. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Nah, kita lihat, apakah perintah haji itu ada untuk Muhammad saja atau dari nabi-nabi sejak nabi-nabi sebelumnya? Menurut Anda bagaimana? Menurut Anda bagaimana? Menurut Anda bagaimana? Sudah ada ya? Oke, kan di sini orangnya agak-agak intelek gitulah. Saya suka. Nah, kita lihat. Tadi nama Makkah apa yang nama aslinya? Bakkah. Nah, saya bacakan Pak. Bapak bisa cek ini. Masya Allah, bentar ya.
Sebelum saya lebih jauh, mungkin ada yang bertanya, Bapak, saya ini Ustadz ini kok suka sih membahas mengenai Injil, Bible, Taurat, Weda, Zabur, filsafat, dan lain-lainnya. Kira-kira kalau ada yang tanya kepada saya jawab apa harusnya? Kalau Anda ditanya seperti saya, Anda jawab apa? Gampang. Di antara rukun iman adalah beriman kepada kitabullah. Ya. Di Al-Quranul Karim disebutkan atau tidak nama-nama Nabi semuanya ini? Sebutkan atau tidak? Termasuk Isa atau Yeshua bagi mereka ya. Ada David, ada Musa, Moses, dan seterusnya. Ya, Nabi kita ada berapa Pak tadi? 124.000 Nabi sejak awal zaman. Ini agama tauhid, agama ketuhanan yang Maha Esa. Lantas mengapa ada banyak-banyak agama? Gampang juga. Rasulullah SAW pernah berjanji atau tidak, memperingatkan atau tidak. Bahkan sesudah datangnya beliau, sepeninggal beliau akan ada berapa pecahan? Akan ada berapa pecahan? 73. Hanya satu yang fi jannah, ya kan? Yang lainnya tersesat dan menyesatkan. Nah, kita cari yang satu itu. Sebenarnya berarti dari sejak awal zaman hanya ada yang kita minta itu ihdinas siratal mustaqim, ya kan? Ihdinas siratal mustaqim, gitu kan? Tunjukilah aku kami jalan yang lurus. Kalau dalam bahasa manajemen, bagi saya itu standar manajemen kualitas yaitu yang lurus. Sudah, yang lainnya melenceng gitu loh Pak. Kenapa? Karena yang melencengkan adalah manusianya, gitu loh. Ya, karena itu masih ada benang merah di antara semua kitab-kitab itu kalau dicari. Tapi tinggal masalah persentasenya berapa. Nah, di antara yang benang merahnya adalah perintah haji ada di ini Pak. Di Bible namanya Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai 7. Itu panjang. Kita ambil saja yang ke-7. Apabila melintasi lembah Bakkah. Saya ulang ya. Apabila melintasi lembah Bakkah, membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Ada mata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Yang ke-8. Mereka berjalan semakin lama semakin kuat. Hendak menghadap Allah. Mereka bilangnya Allah. Kita bilangnya Allah. Di Sion. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Kira-kira sama atau tidak? Bakkah di sini dengan Bakkahnya kita. Sama atau tidak? Sama. Ada mata air. Di dekat Ka'bah ada apa? Ada air Zam-Zam yang belum pernah kering. Betul atau tidak? Air yang terbaik yang ada di muka bumi dan di dalam bumi. Betul tidak? Air yang mampu membarokahi. Saya punya teman Pak, berangkat umrah. Dia batuk-batuk luar biasa. Ini sahabat saya sendiri, kesaksian dari dia. Batuk-batuk anaknya lututnya korengan, borok gitu loh. Hari pertama dia ngeletak katanya. Hampir gagal umrahnya. Terus dia ingat, kenapa enggak makan minum air Zam-Zam? Dia minum air Zam-Zam, dia berdoa. Dia perciki lukanya, kakinya anaknya itu dengan air Zam-Zam. Dia berdoa sungguh-sungguh pada Allah. Apa yang terjadi? 1 harian dia sembuh. Sembuh dia. Anaknya sudah mengering itu. Masya Allah. Qul Masya Allah. Katakan Masya Allah. Kalau ada kekaguman terhadap satu, katakan Masya Allah. Jangan subhanallah ya. Sekalian saya ingatkan ya. Subhanallah itu dikatakan pada saat ada apa? Kalau imam salah baca. Kayak tadi ya. Dulu. Ternyata ada salah gerakan. Nah. Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai 7. Lebih baik 1 hari di pelataranmu. Kemudian sebentar lagi insya Allah selesai Pak ya. Mau enggak saya bacakan dalam bahasa sana aslinya? Mau ya?
Kalau bahasa Inggrisnya, who passing through the valley of Baca, make it a well, the rain also filleth the pools. Hebrew-nya, Ofrei be'emek habakha, mayan yashituhu gamberachat yafih moreh. Mazmur 84:7-8. Kemudian 84:8-nya dengan terjemahannya Lembaga Alkitab Indonesia, mereka berjalan semakin lama semakin kuat hendak menghadap Allah di Bait Sion. Yalkhu mi khayl al-khayl yira'ih al-Elohim Bait Sion. Nah, ada yang membantah mengenai Bakkahnya itu. Tetapi jelas Al-Quran mengatakan ada Bakkah Baitullah itu di Bakkah di surah Ali Imran ayat 96. Nah, kemudian saudara, Haji Al-Hajj 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'a'is sujud. Itu Al-Hajj 26. Artinya, dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim, tempat Baitullah, dengan mengatakan, jangan kamu mempersekutukan aku, Allah, dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang-orang beribadah, dan orang-orang rukuk dan sujud. Wa'azzim fin nasi bil hajji atuka rijalan ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang di segenap penjuru yang jauh. Saudara, haji ini bahasa Ibraninya hag, ya. Contohnya di kitab Keluaran 23:14. Shalasi regalim tuhaqli hasyanah. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan hag bagi. Ya, dalam terjemahan kamus, hak ini adalah perjalanan jauh seseorang ke sebuah tempat istimewa untuk menunjukkan rasa hormat kepada Sang Pencipta. Saudara, kalau Anda ingat, Rasulullah SAW pada saat masa muda beliau, sampai sebelum beliau menjadi Nabi, Rasul, ya, apa yang terjadi? Sudah ada tidak rombongan-rombongan dari banyak negeri yang datang ke Makkah? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada. Semuanya menganggap Makkah atau Bakkah lembah yang kalau nanti di kitab itu menjadi di antara paran jalannya, itu disucikan atau tidak? Ada pengorbanan atau tidak? Ada korban nggak di situ? Ada. Tetapi ada berhala atau tidak? Ada. Ada. Itulah tugas Rasulullah untuk menyingkirkan Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menyingkirkan segala berhala itu. Kita lihat pada Fathu Makkah. Yang Fathu Makkah itu terjadi di bulan apa? Ramadan. Ya. Pemenangan Makkah itu jadi bulan Ramadan tanpa ada pertempuran berdarah sama sekali. Pihak kafir Quraisy Makkah menyerahkan seluruh kota Makkah beserta segala keagungannya kepada 10.000 pasukan Rasulullah. Ini kapan-kapan kita bahas kalau ada waktu. Angka 10.000 ini juga ada di kitab-kitab yang lain, Pak. Ini salah satu bukti bahwa Rasulullah SAW itu memang kedatangan beliau, nubuat kedatangan beliau itu sudah ada di kitab-kitab sebelumnya. Ada di Weda, ada di kitabnya Yahudi, ada kitabnya Kristen. Itu kapan-kapan nubuat kedatangan Rasulullah insyaAllah. Tapi yang jelas, perintah itu sudah ada dari dulu. Nah, pada masa Nabi Daud alaihissalam, atau David mereka bilang, tempat ziarah kiblat salat dipindahkan seperti kita ketahui dalam 1 Tawarikh 15, tabutnya perintah 10 perintah Tuhan dan commandments itu kepada di Darussalam atau Yerusalem.
Sepanjang 15-12 berkata kepada mereka, hai kamu ini para kepala puak dari orang Levi, kuduskanlah dirimu, kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang sudah kusiapkan untuk itu. Tapi kata Yesus atau Isa atau sebenarnya Yeshua alaihi salam, beliau Rasulullah Yeshua alaihi salam yang nanti akan kembali lagi ya, betul ya? Mengatakan beliau, tempat ziarah haji dan doa itu atau salat dalam bahasa Arab dari Yerusalem akan pindah ke tempat lain. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saat akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan pula di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kamu kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saat akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam rohani. Yohanes 4:21-23. Itu masih sisi saya kebenarannya. Saya harus katakan ya, ini penerjemahan Bapa ini tidak tepat. Karena dari bahasa Ibrani, Aram kemudian ke Latin ya. Dari Elohi kemudian Elroy. Itu bahasa lain. Tapi saya katakan saja ini penerjemahannya tidak tepat. Oke, sedikit lagi. Di Ulangan 12:5 juga ada tempat yang dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana. Itu yang harus kamu cari dan ke sana kamu pergi. Ini ziarah. Nah ini Pak. Di Ulangan 12:14, di tempat yang akan dipilih Tuhan di daerah salah satu sukumu, di sanalah harus kau persembahkan korban bakaranmu dan di sanalah harus kau lakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Ada korban atau tidak? Korban ya. Oke. Nah, ini yang lebih jelas lagi, Mazmur 266. Aku membasuh tanganku, tanda tidak bersalah, menyucikannya, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu, wahai Tuhan. Sebelum tawafnya muslim, Anda harus berwudu atau tidak? Pada saat Anda tawaf, Anda mengelilingi apa? Mengelilingi Ka'bah di lembah Bakkah. Tadi ya. Jadi wudu. Sama dengan di surah Ali Imran 96 tadi. Berbahagialah orang yang kuatnya dalam engkau dan hatinya adalah pada jalan raya ziarah ke Ka'bahmu. Mazmur 846. Nah, ini dia. Di Mazmur 847 juga ada disebutkan ada sumur Zam-Zam. Oke, sudah selesai sedikit itu masalah dari mereka. Tetapi coba bagaimana dengan India? Apakah ada perintah ziarah di India dari orang-orang India? Ternyata ada, Pak. Tapi panjang, Pak. Mungkin kapan-kapan saja. Tapi yang jelas, orang-orang Hunud atau Hindu dulu konon mempunyai sesembahan yang dikenal dengan nama Ruh Sabuh. Ruh Sabuh ini pernah berziarah ke Jazirah Arabiyah, tempatnya di Hijaz atau Makkah. Hijaz, Makkah, Maksis, Baitisis, Maksis. Lalu itu diantaranya. Orang-orang Persia juga. Ruh Hormuz tidak kembali, sudah pergi ke Makkah. Ini saudara, jadi ini beberapa secara singkat, kalau mau dikupas lagi masih panjang ya Pak ya. Tapi waktu kita tidak banyak. Saya hanya sampaikan kepada Bapak, Ibu, adik-adik sekalian ini, kalau direnung-renungkan Pak, kita ini di masa yang paling kompleks, betul atau tidak? Sekarang saya bisa buka Quran segala macam dengan sekecil ini Pak ya. Kalau dulu harus bawa kitab tebal-tebalan ya. Tapi juga kompleks. Karena dengan fa'inna ma'al usri usra. Kalau ada kesulitan, ada kemudahan. Tapi kalau ada kemudahan juga ada kesulitan. Bagian dari ujian. Ya terus begitu Pak. Tetapi Masya Allah, ingatlah hadis yang agung. Barang siapa yang menegakkan sunnah Rasul di masa akhir zaman ini, seperti menggenggam bara api.
Tetapi pahalanya bagaimana? Pahalanya bagaimana? Pahalanya bagaimana? 50 pahala sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Susah atau tidak menegakkan sunnah Nabi zaman sekarang? Susah atau tidak? Untuk nggak korupsi di kantor aja susah apa enggak? Susah ya? Untuk nggak nyentuh riba aja susah apa enggak? Nah gimana nggak nyentuh riba? Lawan sudah dari bank sentralnya sudah begitu, ya nggak? Uang kertas ini riba atau tidak? Riba Pak. Yang benar bagaimana? Yang benar. Ya uang dinar dan uang dirham, ya enggak? Itu aja sudah masalah buat kita, ya enggak? Itu satu contoh saja. Pakai hijab yang syar'i bagi perempuan, dikatai apa? Ninja, ya kan? Teroris, apa lagi? Pakai jenggot, apa lagi dikatai? Wahabi, cingkrang apa dikatai? Rumahnya kebanjiran, ya. Yang lainnya. Ini masalah kecil-kecil saja. Tapi qadarullah dengan adanya COVID semuanya orang pakai cadar malah kan ibaratnya enggak. Tertutup semuanya enggak. Tapi mereka takuti. Mereka lakukan itu karena takut kepada virus yang tidak terlihat. Tapi Muslim lakukan itu karena takut kepada Allah yang terlihat yang membuat virus. Beda ya? Beda enggak? Nah, kalau Anda tegakkan sunnah, Anda takut kepada akhirat, dunia langsung dapat, ya enggak? Itu tadi. Ya enggak? Anda pakai pakaian yang menutup aurat, otomatis insya Allah terlebih terlindung daripada virus dan kuman dan bakteri, ya enggak? Anda sering-sering mandi, itu sunnah Nabi atau enggak sering-sering mandi? Ya enggak? Saya punya teman, Pak, ini saksi, Pak. Dia stroke. Dia baru ingat, oh iya ya, di antara sunnah Nabi itu adalah mandi tengah malam, betul atau tidak? Mandi sebelum subuh itu loh, ya. Tiap hari dia begitu, Pak. Masya Allah. Waktu saya kunjungi Jombang, saya kunjungi Gusola, dia nyetirkan saya, Pak. Orangnya sudah tua. Oh, sudah, sembuh. Sudah. Waktu Gusola masih hidup, gitu loh. Saya ada keperluan sama Gusola, rahimahullah. Waktu itu Gusolanya NU itu loh. Ya kan? Walaupun saya bukan orang NU, saya akrab dengan mereka, ya kan? Boleh. Saya akrab, Pak, dengan semua, Pak. Yang nggak boleh Anda akrab dengan iblis dan syaitan, ya. Dengan kafirun. Itu pun kalau kafirun ada mendekat, ya kita tetap berhusnuzon. Tapi waspada itu wajib. Su'udon tidak boleh. Jadi mandi malam itu membuat orang ini selesai dari stroke-nya. Mandi tengah malam itu loh, Pak. Sebelum subuh itu ada sunnah mandi loh, ya. Misalnya Anda maafin bapak-bapak kumpul sama istri kan ya. Ini, habis ini nih, ayo sudah. Buatlah istrimu mandi semuanya, ya kan? Buatlah istrimu atau istri-istrimu, buatlah mereka sebaya mandi segera, ya kan? Sebelum subuh. Maka ternyata dingin, semuanya, wah seger. Orang ini cepat sembuh, Pak. Saya kenal orang itu. Saya kenal istrinya. Ini kesaksian yang diantaranya. Nah saudara, saya tutup dengan renungan bahwa akhir zaman itu memang sedang berlangsung. Ini memang akhirul zaman. Saya sudah bahas di pertemuan sebelumnya tanda-tandanya, tapi tidak jemu-jemunya saya ringkaskan di antaranya ya. Di hadis Jibril, apa yang tanda-tanda akhir zaman yang sudah menyolok? Adanya gedung tinggi di Jazirah Arabia. Ya, contohnya di mana? Kuwait, Qatar, Oman, Bahrain, mana lagi? Uni Emirat Arab dan Saudi. Saudi ini sedang membangun yang tinggi 1 kilometer, tapi sedang terhenti ini. Itu tanda akhir zaman sudah terjadi belum? Di hadis Jibril tuh ya. Lalu orang-orang berpakaian tapi telanjang, betul atau tidak? Anda lihat perempuan-perempuan pakai pakaian tapi ya Allah, matanya laki-laki ini kan nakal, ya kan? Betul nggak, Bapak-bapak? Itu laksana telanjang bagi laki-laki. Hampir tidak ada bedanya, ya kan? Hampir tidak ada bedanya, bukan saya bilang tidak ada bedanya. Mereka pakai jilbab, tapi ternyata bukan menutupi bentuk-bentuk tubuh, tapi justru membalut tubuh, ya kan? Belum lagi yang saya terheran-heran itu ada tuh pakaian sobek-sobek harganya ratusan ribu. Kumal kayak gombalnya buat bersihin dapur itu loh. Tapi gayanya ini gaya ini nih. Itu enggak, saya enggak paham, Pak. Malah yang
mode yang bagus, yang tertutup auratnya malah jadi murah, ya kan? Kita ditipu, Pak. Ingat, masa-masa akhir zaman ini yang baik dikatakan buruk, yang buruk dikatakan benar. Itulah diantaranya. Karena sebelum Dajjal datang, menurut tafsir para ulama ada yang namanya Dajjalun. Dajjal itu pendusta abadi, pendusta yang paling besar. Dan dari ciri-cirinya dia sama dengan Antichrist atau Antikristus atau musuhnya Yesus atau Isa. Dia juga sama dengan Mosiah bagi kaum Yahudi yang sedang mereka coba datangkan ke Darussalam Israel. Yahudi ya. Saya tidak mengakui Israel, terpasan ini maaf. Ingat nih Presiden Donald Trump 2018 sudah menyatakan Darussalam atau Yerusalem adalah miliknya. Itu kan tantangan perang baru namanya itu. Ya. Padahal Darussalam harusnya milik semua, miliknya Muslim, miliknya Kristen, miliknya Yahudi. Tapi dia katakan itu ibu kotanya negara Zionis. Itu tantangan perang baru itu. Nggak main-main itu. Entahlah dengan ada corona, ada COVID ini kapan mereka laksanakan. Tapi mereka pasti akan laksanakan itu. Karena bagian dari ajaran mereka. Mosiahnya harus datang. Dan yang lain, ciri-ciri Dajjal itu sama dengan Imam Al-Mahdi dari versinya Syiah. Yang ke-12, Imam ke-12 itu. Sama. Ingat ada Rasulullah SAW mengatakan Dajjal akan datang dari arah Khurasan, dari Isfahan. Ya. Isfahan dengan diiringi puluhan ribu Yahudi membawa Elisa. Perang. 3 perang utama terjadi atau tidak? Syam, Palestina, Suriah, Libanon, Yordania. Ada krisis atau tidak? Ada. Sedang berlangsung atau tidak? Kita sedang puasa, mereka sedang menderita, tidak punya rumah. Ya, mana lagi? Rasulullah mengatakan akan ada perang di Irak. Sudah terjadi belum? Sudah. Dari zamannya Saddam Hussein antara Sunni dan Syiah. Sudah. Yaman, perang Yaman, Rasulullah katakan. Sudah terjadi belum perang Yaman? Sudah Pak, saya punya murid-murid dari Yaman asli Pak, impor. Puluhan. Saya tahu betul apa ini, karena saya enggak omong kosong. Ada lagi Rasulullah SAW mengatakan akan ada perang Al-Hindi. Perang terhadap kaum Hindi. Penyembah Majusi. Dewa-dewi dan lainnya itu. Dalam bagi kita maaf, kita tidak mengaku ada dewa-dewi ya. Kemudian kalau lihat kelakuannya orang-orang Muslim dipersekusi di India atau di Myanmar, kan sama itu ya. Jangan-jangan arahnya ke sana sekarang. Ada lagi yang namanya perang At-Turk, di mana ciri-cirinya adalah sipit dia, hidungnya pesek, ya kan? Wajahnya kulitnya seperti perisai yang digosok Rasulullah SAW. Ada lagi perang di antara sesama negara Arab. Kalian akan memerangi kaum Arab sendiri. Akan ada perebutan kekuasaan di antara pemilik Makkah dan Madinah. Ini kalau Raja Salman meninggal dunia, hafizahullah. Saya tidak tahu apa yang terjadi ini. Mungkin ya. Karena banyak lagi tanda-tanda. Adanya ruwaibidah, orang-orang bodoh, tapi diserai kekuasaan mengatur masyarakat, umat. Kerasa atau tidak? Kerasa atau tidak? Terasa atau tidak ada orang-orang berpegang kekuasaan tapi bodoh-bodoh? Terasa atau tidak? Misalnya keputusannya membingungkan, terasa atau tidak? Keputusannya berubah-ubah, tidak. Terasa atau tidak? Ya. Ada lagi ulama dikira ulama, tetapi malah bikin kacau, malah membiarkan umat Muslim diperhinai. Itu tanda-tanda akhir zaman. Ada lagi apa? Banyak kebohongan-kebohongan, banyak ya. Nah, saudara, saya tutup dengan mengingatkan bahwa barang siapa yang menegakkan sunnah Rasul dalam arti luas dalam segala hal ya, karena agama ini menegakkan semuanya. Politik, ekonomi, bisnis, hukum, sains, teknologi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, semuanya sampai mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi diatur ya, betul nggak? Ada doanya enggak? Ada aturannya enggak? Nah, yang menegakkan ini, maka pahalanya senilai berapa tadi? 50 kali lipat pahala sahabat. Enak ya? Jadi Allah Maha Adil tidak? Masalah banyak tapi pahalanya dilipat gandakan. Adil enggak? Masalah tambah rumit tapi pahala dilipat gandakan. Adil ya? Ya sudah, alhamdulillah. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan.
Ramadan hampir selesai. Siapkan diri Anda untuk siklus berikutnya, yakni Idul Fitr, ya. Kemudian Syawal, latihan manajemen ketakwaan yang kedua. Sudah itu ke 3 bulanan, ya. Ke Idul Qurban. Ya, itu yang siklus besarnya. Siklus harian ada, ya. Bangun, tidur. Breaknya di mana? Di tidur siang, ya tadi, ya. Qailullah. PSBB. Pas siang, bobok-bobok. Ya kan? Maaf Pak, bercanda ya. Saya kira itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Moga-moga ada manfaatnya. Atau mungkin ada pertanyaan? Sudah ya? Sudah malam. Baik. Saya kira itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallahu khairan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama barakta ala Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cintaku karena Allah, karena Allah telah mencintaiku sebelum cinta itu ada. Cinta